Well everyone, welcome back to Arifin Class with me, Mr. Arifin. Di video kali ini kita ngelanjutin tentang grammar for TOEFL. Di video sebelumnya kita sudah ngebahas tentang grammar for TOEFL yang skill 1, tentang subject and verb. Nah, sekarang kita ngebahas tentang yang skill 2. Jadi, apa yang perlu diperhatikan dari skill 2 itu, materinya adalah hati-hati dengan yang namanya object of preposition. Nah, apa itu object of preposition? Mari kita bahas. Nah, yang dimaksud dengan object of preposition itu adalah preposisi atau kata depan yang mana setelahnya itu diikuti oleh kata benda, kata ganti benda, frasa benda ya, noun phrase, gerund, atau noun clause. Jadi klausa yang berbentuk, yang fungsinya sebagai noun. Nah, kita perlu hati-hati dengan itu ya. Kenapa? Karena yang di video sebelumnya yang sudah kita bahas tentang apa saja mesti jadi subjek itu, yaitu kelima ini, noun, pronoun, noun phrase, gerund, dan noun clause. Nah, sehingga kalau sebelum dari noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan gerund itu didahului oleh preposition, maka kita tidak bisa menyimpulkan noun atau frasa tersebut atau pronoun tersebut merupakan subjeknya dari kalimat itu. Nah, kita perlu hati-hati. Nah, kita bahas dalam bentuk contoh. Di sini ada kalimat with George, they have a cup of coffee in my cafe. Ya, dengan George mereka menikmati secangkir kopi di kafe saya. Kalimat ini kalau orang tidak memahami tentang bahwasanya object of preposition itu tidak bisa dijadikan sebagai subjek dalam kalimat, maka kita akan menyimpulkan bahwasanya George-nya yang merupakan subjeknya karena itu yang muncul di depan kalimat. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini, George di sini muncul tepat setelah preposition with, sehingga kata George di sini pada kalimat itu tidak bisa kita simpulkan sebagai subjeknya. Lalu yang mana subjeknya? Subjeknya ialah yang they, ya. Jadi subjeknya yang they. Karena di sini verbnya pun mengikuti verb yang plural, yang jamak. Karena subjeknya pun juga plural jamak, yaitu they. Oke, di contoh ini kita akan ngebahas lagi. Ada pengecualian ternyata yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya tidak semua loh dari noun, pronoun, atau noun phrase, atau noun clause, ataupun gerund itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan subjek dari suatu kalimat tersebut kalau setelahnya diikuti preposition. Nah, pengecualian seperti apa? Nah, pengecualiannya adalah kalau semisal nanti ada noun ya, ada noun, kemudian noun itu diikuti oleh expression of quantity ya, jadi ungkapan yang menunjukkan kuantitas atau jumlah seperti halnya all of the, most of the, all of the ini kesemua dari, most of the kebanyakan dari, some of the beberapa dari, half of the setengah dari. Nah, kemudian setelahnya diikuti oleh noun, maka subjeknya adalah noun tersebut. Jadi rumusnya atau polanya seperti ini. Expression of quantity ya, kemudian diikuti of the plus noun. Contoh pada kalimat yang pertama, all of the book was interesting. Di sini menunjukkan singular ya, subjeknya singular. Di sini all of the, sir, kenapa kok pakai kata all ya? Di sini sudah jelas ada expression all, makna banyak, kok bukunya satu. Kok bukunya tunggal di sini, kok bukan pakai books. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwasanya all of the book was interesting itu konteksnya adalah isi dari buku tersebut. Jadi semua isi dari buku tersebut itu sangatlah menarik. Kemudian yang dijadikan acuan itu bukan all-nya kemudian untuk untuk menentukan verbnya berbentuk plural apa singular. Yang menentukan itu subjeknya. Tidak ada perbedaan konsep. Jadi subject verb agreement itu lagi-lagi tetap tentang bentuk subjek dan bentuk verb itu harus agree. Jadi kita harus tahu betul mana yang jadi subjek dari kalimat tersebut agar kita tahu bentuk verbnya ini menggunakan bentuk yang singular atau yang plural. Nah, kemudian kalimat yang kedua, nah ini serupa, ya kalimat yang kedua serupa, tetapi yang perlu diperhatikan di sini ada perbedaan. Sama-sama menggunakan all of the, tetapi di sini booknya plural, ya books were interesting. Di sini plural jelas. Nah, konteksnya maksud dari kalimat ini apa? Jadi kalau yang di atas tadi kenapa singular itu konteksnya lagi ngebahasin isinya dari buku tersebut ya. Tapi kalau yang di bawahnya ini ke semua dari buku-buku tersebut. Jadi jumlah bukunya banyak, bukan hanya satu.
Jadi kalau yang di atas tadi itu yang singular membahas tentang isi dari satu buku, tetapi kalau yang di bawahnya kalimat yang kedua ini itu ngebahasin tentang ke semua buku yang ada di situ begitu. All of the books were interesting. Keseluruhan atau kesemua dari buku, ke semua buku tersebut sangatlah menarik atau sangat menarik begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, contoh yang ketiga. All of the information was interesting. Nah, di sini kenapa pakai was? Kembali lagi kepada yang bentuk pertama, contoh kalimat yang pertama. Nah, kita perlu perhatikan bahwasanya karena di sini jadi subjek ialah information, sedangkan information ini merupakan uncountable noun, sehingga bentuk verbnya itu harus singular. Jadi saya ulangi, kalau kita menggunakan subjek, yang mana subjek itu merupakan noun dan nounnya berbentuk uncountable noun atau non-count noun, gitu ya istilahnya, maka kita menggunakan verb yang singular. Jadi saya ulangi lagi, hati-hati dengan yang namanya object of preposition karena itu tidak bisa kita jadikan sebagai subjek dari suatu kalimat. Ya. Jadi kalau semisal ada object of preposition lalu tiba-tiba setelahnya langsung verb, berarti sudah jelas kalimat tersebut nggak punya subjek. Gitu. Oke, sekarang tugas kalian adalah di pause terlebih dahulu ya, video ini kita pause. Kita pause sekitar 30 detik atau mungkin 1 menit, kalian pause. Nah, kemudian kalian tentukan nih mana yang merupakan object of prepositionnya dari masing-masing kalimat ini, dari kelima kalimat ini, dan mana subjeknya ya. Jadi sekarang kita latihan terlebih dahulu menentukan mana object of prepositionnya dan mana subjeknya dari masing-masing kalimat tersebut. Silakan kalian tentukan kedua poin tersebut. Well, saya rasa sudah cukup. Kita langsung ngebahas satu persatu yang mana object of prepositionnya dan yang mana subjeknya dari kalimat tersebut. Nah, kita bahas kalimat yang pertama terlebih dahulu. Nah, di kalimat yang pertama di sini ada kata in Bali ya. Jadi ini in Bali ya. Ini keterangan dan di sini in ini merupakan preposition kata depan. Berarti Bali bukanlah subjeknya dari kalimat ini. Nah, kita lihat perhatikan setelahnya ada kata all tourists. Ya, beda dengan yang tadi. Oh, tadi kan all of the ya. Ini nggak ada of the-nya. Ini hanya all. All tourists ya. Berarti ini langsung ngikuti karena all di sini jumlahnya lebih dari satu, all banyak ya, semua gitu ya. Maka noun-nya pun juga harus jamak. Karenanya ditambahi imbuhan akhir s. Nah, ini sudah kita tahu object of prepositionnya itu Bali ya. Objek dari preposisi in, all tourist merupakan subjeknya. Nah, coba kalian tebak yang mana yang verb dari kalimat nomor satu itu. Kita kan di sini hanya ngebahas object of preposition sama subjeknya. Sekarang saya pengen tahu juga, apakah kalian tahu verbnya yang mana? Yap, verbnya kalimat yang pertama itu enjoy ya. Enjoy. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan di kalimat yang kedua. In flower shop, ini flower shop merupakan object of prepositionnya we sebagai subjeknya ya, we sebagai subjeknya. Nah, sekarang kita tebak mana verb dari kalimat yang nomor dua. Yang mana verbnya? Yap, betul. Can ask. Next, selanjutnya yang kalimat ketiga. For me, that story was the best. Ya, ini ya object of preposition ya. Object of preposition dari kalimat ini dari preposition for itu me ya, bentuknya ini pronoun ya. Kemudian that story ini merupakan subjeknya ya. That ini kan demonstrative adjective ya. Dan di sini story-nya tentunya karena dipakai that bukan those ya. Kalau those itu bentuk jamaknya dari that, karena that itu bentuk singular sehingga kita menggunakan verb yang singular juga. Verbnya was di sini. Oke, yang keempat sekarang. Oke, object of prepositionnya adalah delivering. Ini berbentuk gerund ya. Jadi salah satu object of preposition yang berbentuk gerund, contohnya delivering ini. Prepositionnya adalah it. In delivering a good story. Ya. Jadi a good story ini bukan subjeknya, tetapi we di sini ya. Jadi we-nya subjeknya. Verbnya yang mana? Ya, verbnya need ya. Verbnya di sini need. Oke, yang terakhir sekarang kalimat yang nomor 5. To fix that computer is not really difficult for me. Di sini to fix merupakan subjeknya di sini.
Ya, mungkin kalian mengira to fix di situ to-nya adalah preposition. Memang ada to preposition, ada to infinitive. Tapi kita perlu perhatikan, kemarin kan sudah bahas bahwasanya salah satu kata yang bisa kita jadikan sebagai subjek itu salah satunya adalah to infinitive. Jadi to diikuti oleh verb. Jadi sini to verb ya. To diikuti verb berarti to infinitive, maka ini subjeknya. Dan di sini tidak ada preposition ya. Saya beri contoh ini biar kalian agak sedikit terkecoh, khawatir mungkin ada yang mengira ini preposition, tapi ternyata ini to infinitive bukan to preposition. Oke, verbnya is ya, verbnya is. Jadi kalau kita menggunakan subjek to infinitive, maka bentuk verbnya adalah singular. Oke, kita sudah bahasin contoh-contoh soal apa contoh kalimat, kita menebak mana object of prepositionnya, mana subjeknya, dan juga mana verbnya. Sekarang kita masuk ke contoh lainnya agar kita lebih paham lagi eh, pengaplikasian object of preposition dan bentuk-bentuk object preposition yang perlu kita perhatikan dengan baik pada saat mengerjakan soal paper photo. Nah, di sini ada latihan, ya, ada latihan. With his friend, bla bla bla, found the movie theater. Nah, di situ kalimat nomor satu, jawaban yang tepat yang mana, kalimat nomor dua, jawaban yang tepat yang mana, opsi yang mana yang tepat untuk mengisi bagian kosong pada masing-masing kalimat tersebut. Kalian pause videonya sekitar 1 menit, setengah menit atau sampai dengan 1 menit. Tentukan mana jawaban yang tepat. Setelahnya baru kalian lanjutkan. Oke, saya rasa sudah cukup. Mari kita bahas. Soal yang pertama, with his friend. Di situ jawaban yang tepat adalah B ya. B. Kenapa di sini with his friend ini kan bukan subjek ya. Ini object of preposition. His friend ini objeknya. Kemudian preposisinya di sini ialah with. Berarti kalimat ini tidak punya subjek masih ya. Bla 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 tiba-tiba langsung verb. Berarti yang hilang di sini sudah pasti subjek ya. Sudah pasti subjek. Nah, dari keseluruhan opsi ini yang A ini George can ya. George can. Kalau ada George can, ini kan model auxiliary harusnya pakai find ya, bukan found, bukan pakai verb 2 karena model auxiliary itu selalu diikuti oleh infinitif ya, verb asli. Jadi tidak diikuti oleh verb 1, verb 2, verb 3 atau verb I. Jadi langsung diikuti oleh verb aslinya. Kemudian yang C has George, ini jadi pertanyaan kemudian ya, kalau dibalik has George. Nah, yang D kenapa gak tepat? Karena George could ya, could sama auxiliary juga, mau modal auxiliary itu berbentuk modal auxiliary one, can, atau bentuk keduanya dari can yaitu could, tetap verbnya pun harus pakai verb yang infinitif. Tetapi karena berhubung di sini tidak menggunakan infinitif, di sini menggunakan bentuk verb tiganya, maka yang lebih tepat adalah George has ya, yang opsi B. Ini bentuk present perfect. Well, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang nomor 2. Oke, di nomor 2 ini, in the past, a career in politics, bla bla bla, considered acceptable in some circles. Di sini sudah ditandai bahwasanya subjeknya sudah ada nih. The past ini kan, in the past ini keterangan waktu, ini object of preposition dari in. Kemudian a career sudah ada sebagai subjeknya di situ dan bentuknya tunggal ya. Ingat, a career berarti subjeknya singular atau tunggal. In politik ini lagi-lagi object of preposition. Terus di sini considered ya, ini verb 3 ya, verb 3. Acceptable adjective di sini. Kemudian in some circles ini object of preposition lagi. Berarti yang jelas di sini kehilangan verbnya seperti keterangan yang ada di sini. Jadi dari pilihan ini kalau kita pilih were not ya, sudah jelas kurang tepat. Kenapa? Karena di sini a career itu singular sedangkan were itu plural. Kalau is not nggak sesuai juga karena ini in the past lampau, is ini present ya. Kalau will not ya tentunya juga sama seperti is konteksnya karena ini past, in the past konteks keterangannya jelas in the past gitu ya, di lampau konteksnya, jadi kita menggunakan konteks yang lampau juga antara were not sama was not, tapi karena berhubung ini a career sehingga yang lebih tepat adalah was not pakai verb yang singular yaitu was. Oke, itu pembahasan kedua soal tadi tentang object of preposition. Nah, sekarang saya minta kalian seperti biasa, sama seperti di
Grammar for TOEFL yang skill 1. Saya minta kalian untuk mempause lagi video ini untuk kalian kerjakan terlebih dahulu sebelum kita bahas satu persatu jawabannya tepat. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kalian tentukan apakah kalimat nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 ini sudah benar secara pola grammar ya. Apakah subjeknya lengkap, artinya sudah ada, verbnya juga sudah ada, dan juga agree, ataukah masih ada kekeliruan di situ dari segi gramatikalnya. Nah, kalau misalnya ada kekeliruan, kalian beri keterangan di kolom komentar nanti. Nomor 1 incorrect begitu. Nomor 2 correct, atau biar nggak panjang lebar cukup kasih simbol saja. Jadi untuk nomor 1 kalau misal correct kita tulis C, 1 titik C begitu. Kalau benar, kalau salah berarti 1 titik I gitu ya. Untuk rujukan itu incorrect. Oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup, kita bahas satu persatu. Nah, kalimat nomor 1 ini sudah correct ya. Di sini sudah ada subjek the interviews ya. Di sini bentuknya plural ya. Interviews di sini ditandai dengan akhiran s, itu menunjukkan bentuk jamak lebih dari satu. By radio broadcaster di sini object of preposition. Radio broadcaster ini object of preposition by ya. Terus verbnya were carried. Nah, ini bentuknya plural, jadi sesuai dengan subjeknya, jadi sudah benar ya. Live ini keterangan ya secara langsung. By the station ini, the station merupakan object of preposition dari by. Kita nggak perlu bahas lagi itu. Yang penting kita sudah tahu mana subjeknya, mana verbnya, dan sudah agree. Berarti kita simpulkan bahwasanya kalimat nomor 1 itu sudah correct secara grammar. Kita lanjut ke kalimat nomor 2. Nah, di sini ada kekeliruan nih kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2 itu kurang tepat. Nah, kenapa kurang tepat? Karena di sini hanya ada verb. Kita bahas satu-satu ya. In the last possible moment, ini satu kesatuan. Ini merupakan objek dari preposition in. Maka kita nggak bisa jadikan sebagai subjek. Kita lihat lagi, before take off. Kalau take off ini merupakan noun, oke, bisa jadi subjek. Tapi karena berhubung sebelum take off ini ada kata before yang merupakan preposition juga, berarti kita nggak bisa jadikan take off ini sebagai subjeknya. Tiba-tiba langsung verb to, gitu ya, verb 2. Maka sudah pasti kalimat ini missing subject. Nah, akan lebih tepat kalau misal contohnya kita tambahkan subjek saja he di sini ya. In the last possible moment before take off, he took his seat. Gitu. Jadi karena berhubung ini missing subject, kita tambahkan subjek pronoun di sini he. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, sama dengan yang nomor pertama, soal nomor 3 lagi-lagi benar. Kita perhatikan di sini, kita bahas ya, kita bedah soalnya. In some condition ini merupakan object of preposition dari in ya. Koma kemudian people di sini subjeknya at my bookstore ya. At my bookstore ini keterangan dan bentuknya itu object of preposition. Jadi my bookstore itu object dari preposisi at. Langsung ada can read ya. Can read sudah benar, ini model auxiliary, verbnya verb asli sehingga sudah sesuai ya, subjek dan verbnya sudah agree, maka kalimat ini benar. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini salah lagi sama seperti soal yang nomor 2 tadi. Shopping itu subjeknya ya, subjeknya shopping in the downtown area. In the downtown area ini satu kesatuan. The downtown area merupakan objek dari preposition in, nggak bisa kita jadikan subjek ya. Ini bukan subjek. Of the city ini juga bukan subjek. Tiba-tiba ada lagi pronoun it di sini. Berarti karena di sini sudah ada kata yang bisa kita jadikan sebagai subjek, yaitu gerund, shopping. Tapi kenapa kok muncul lagi pronoun, yang mana pronoun itu juga bisa kita jadikan sebagai subjek dari suatu kalimat? Maka kalimat ini salah karena ada double subjek, shopping dan it. Ya, harusnya it-nya aja dibuang ya. It-nya tidak perlu ditampilkan lagi, sudah cukup jelas yaitu shopping. Shopping ini kan benda selain manusia sehingga kata gantinya pakai it. Jadi gak perlu lagi it itu muncul. Langsung has improved a lot. Jadi contoh versi benarnya, shopping in the downtown area of the city has improved a lot. Oke, sekarang kita bahas yang soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini sama seperti soal nomor 1 dan juga soal nomor 3. Sama-sama benar. Kita bedah soalnya ya. The report ini subjeknya with complete documentation. Complete documentation ini
Ini objek dari preposition with was checked. Ini sudah agree was ya. Kenapa? Karena reportnya ini singular, maka kita menggunakan bentuk verb yang singular juga yaitu was. Was verb 3 di sini ya. Ini kalimat pasif at the conference ya. At the conference. Oke, jadi kalimat nomor 1 sudah benar, 3 benar, 5 benar. Yang keliru hanya soal nomor 2 dan nomor 4 tadi ya. Oke. Nah, yang terakhir nih, sebelum kalian move untuk melihat lagi pembahasan soal-soal TOEFL yang lainnya, materi soal TOEFL yang lainnya di video apa di channel YouTube saya. Terlebih dahulu, saya ingin kalian meninggalkan jawaban kalian tentang dua soal ini di kolom komentar. Yang pertama, the next program bla 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 will be conducted on June 12th by this company. Nah, opsi mana yang hilang kiranya dalam kalimat ini? Yang nomor 2 juga sama. Kalian sematkan jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau misal ada hal yang masih belum kalian pahami tentang object of preposition yang masih kalian bingungkan, bisa kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya berharap semoga materi ini bermanfaat dan kemampuan kita tentang grammar for TOEFL itu jauh lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan baik. Good luck. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.